Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi sederhana pada uji skripsi, teman-teman. Yang tentunya untuk regresi sederhana ini bertujuan untuk mencari apakah sebuah data itu atau variabel X-nya itu dapat mempengaruhi atau signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Oke, langsung saja di sini saya sudah mempunyai sebuah data. Untuk variabel X-nya di sini saya menggunakan variabel motivasi siswa, kemudian variabel Y-nya adalah hasil belajar. Untuk jumlah N-nya atau jumlah peserta didiknya adalah 18. Terlebih dahulu kita buat tabel seperti ini ya teman-teman untuk memudahkan kita dalam mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY-nya. Langsung saja untuk X kuadratnya kita cari. Kita klik sama dengan, kemudian kita kuadratkan yang ada di sini untuk X yang pertama, kemudian kita klik enter, kemudian Y kuadratnya juga kita cari teman-teman seperti ini, kemudian X dikali dengan Y bintang dikali dengan Y. Untuk mencari secara keseluruhan kita tinggal tarik saja atau drop ke bawah seperti ini. Dan selanjutnya kita mencari jumlahnya teman-teman. Cari jumlahnya bisa menggunakan rumus sum. Di sini kita tarik saja, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita tarik juga ke samping untuk mencari X, jumlah X, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali dengan Y. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti sebuah rumus ya teman-teman. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya yang nantinya terakhir itu akan diketahui F hitungnya. Untuk di sini, langkah yang pertama kita mencari nilai B dan juga A, yang dimana B ini adalah nilai arah sebagai penentu prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan dari variabel Y, sedangkan yang A itu adalah nilai konstanta harga Y jika X-nya adalah 0. Oke, langsung saja untuk rumus yang B ada di sini teman-teman. Kita klik sama dengan, saya kursornya pindah ke sini supaya lebih mudah untuk dilihat. Kita klik tanda buka kurung ini sebanyak 2 kali, kemudian N-nya itu adalah 18 kali dengan jumlah XY, berarti yang ini teman-teman. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangkan dengan jumlah X yang ini, kita kalikan dengan jumlah Y yang ini teman-teman. Kita tutup kurung juga sebanyak 2 kali. Ini kita tambahkan buka kurungnya teman-teman, jangan lupa. Kemudian dibagi dengan N, kita buka 2 kali, buka kurungnya 2 kali juga. N-nya kita kalikan dengan jumlah X kuadrat ini, kita tutup kurung, kita kurangkan, kita buka kurung lagi dengan jumlah X yang dikuadratkan. Perhatikan teman-teman di sini, jumlah X yang dikuadratkan dengan jumlah X kuadrat itu berbeda ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru karena akan mempengaruhi hasilnya. Oke, seperti ini untuk rumusnya. Kemudian kita klik enter saja. Kemudian yang A teman-teman, untuk rumusnya adalah seperti ini. Jumlah, kita buka kurung, jumlah Y ini kita kurangkan dengan B, nilai B tadi dikali dengan jumlah X. Kita tutup kurung, kita bagi dengan 18. Hasilnya adalah 30,57 untuk yang A, yang B adalah 0,73. Selanjutnya, pada langkah yang kedua kita mencari jumlah kuadrat regresi atau lambangnya di sini adalah JK rek A dengan rumus seperti ini. Kita buka kurung saja. Jumlah Y yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N.
Hasilnya adalah 14222,22. Kemudian melanjut ke langkah yang ketiga teman-teman, mencari jumlah kuadrat regresi dengan rumus seperti ini. Nilai B, kemudian kita kali buka kurung dengan jumlah X, Y dikurang dengan buka kurung teman-teman, jumlah X dikali dengan jumlah Y, tutup kurung, kita bagi dengan 18. Nah, di sini perlu kita perhatikan teman-teman untuk penggunaan tanda kurungnya supaya hasilnya itu valid. Jadi di sini saya tambahkan lagi tanda kurungnya. Kemudian di sini juga saya tambahkan tanda kurung. Sehingga di sini baru bisa kita enter. Hasilnya adalah 586,36. Lanjut ke langkah yang keempat, teman-teman. Mencari jumlah kuadrat residu dengan rumus seperti ini sama dengan jumlah Y kuadrat, berarti yang ini teman-teman ya, jangan sampai salah, dikurangi dengan JK rek B per A. Artinya yang ini, langkah yang ketiga tadi, dikurangi lagi dengan JK rek A, langkah yang kedua tadi. Seperti itu. Kemudian kita klik enter saja. Lanjut ke langkah yang kelima, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi dengan rumus RJK sama dengan JK rek A. Ini artinya sama ya teman-teman. Untuk yang langkah 5 hasilnya itu sama dengan langkah yang kedua. Berarti sini bisa kita copy saja. Kita kopikan di sini. Kita pilih yang angka. Kemudian yang langkah ke-6 mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi. Di sini rumusnya adalah untuk langkah yang ke-6 ini hasilnya sama dengan JK rek B per A. Berarti yang langkah ketiga tadi. Oke, di sini yang langkah ke-6 sama dengan yang langkah ketiga hasilnya. Kemudian yang ke-7 teman-teman, mencari rata-rata jumlah kuadrat residu dengan rumus. Nah, di sini berbeda rumusnya. JK residu tadi pada langkah yang keempat kita bagikan dengan N-2. N-nya berapa? 18 dikurangi dengan 2 adalah 16. Nah, klik enter. Dan di akhir, langkah yang ke-8 adalah menguji signifikansi dengan rumus. Nah, rumusnya ini adalah RJK rek B per A ini, atau langkah yang ke-6. Kita bagi dengan, sama dengan dulu, langkah yang ke-6 ini kita bagi dengan RJK residu, langkah yang ke-7. Hasilnya adalah 21,45 teman-teman. Di sini bisa kita tuliskan F hitungnya adalah 21,45. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan F tabel teman-teman. Untuk menentukan F tabel di sini adalah DK rek B per A, itu adalah jumlah seluruh variabelnya. Di sini kan ada dua variabel, variabel X dan juga variabel Y. Artinya variabelnya itu adalah 2 secara keseluruhan, baru kita kurangi dengan 1. Artinya di sini adalah 1. Kemudian untuk DK residunya, itu jumlah respondennya 18 ini dikurangi dengan jumlah seluruh variabel. Artinya 18 dikurangi dengan 2 adalah 16. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga, ini sebagai pembilang dan yang 16 ini sebagai penyebut. Oke, sebagai penyebut. Kemudian kita lihat pada tabel F-nya teman-teman. Nah, di sini tabel nilai-nilai untuk distribusi F. Di sini kita tentukan terlebih dahulu apakah kita menggunakan alfa itu 5% atau yang 1%. Pada kesempatan ini kita tentukan yang 5% ya teman-teman, atau 0,05 untuk alfanya. Kemudian kita ingat lagi tadi pembilangnya adalah 1, berarti yang di sini saya menggunakan tanda.
Menggunakan tanda. Berarti kan 1 yang di sini teman-teman. Kemudian kita lihat yang 16. Nah, kita baca dulu baris atas untuk yang 5%, baris bawah untuk yang 1%. Berarti nilai yang atas ini 5% yang kita gunakan. Kita lihat yang penyebutnya adalah 16 di sini teman-teman. Kita lihat nilainya adalah 4,49. Berarti F tabelnya itu adalah 4,49. Kita bisa tuliskan 4,49. Pada ketentuan yang digunakan, apabila F hitungnya itu adalah lebih dari F tabel, maka signifikan. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Artinya, apabila F hitung kita lihat di sini itu lebih besar ya teman-teman dari F tabelnya. Artinya itu adalah signifikan. Data yang kita cari pada kesempatan ini adalah bernilai terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi siswa terhadap hasil belajar. Itu tadi yang dapat saya sampaikan teman-teman tentang regresi sederhana. Yang mungkin teman-teman jika ada pertanyaan atau saran, masukan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.